Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan membahas tentang apa sih pengukuran listrik, atau bagaimana cara kita mengukur listrik menggunakan avometer. Jadi gini, pertama kita ketahui dulu skala-skala yang ada pada avometer. Skala avometer, ukur avometer. Oke, kita main di gambar aja ya. Kita ambil satu contoh soal gambar yang punya skala avometer. Kita ambil skala yang lebih jelas. Nah, contoh, kita punya ini nih. Mungkin kita akan lihat gambarnya dulu. Nah, oke. Kita perbesar. Oke, di sini kita punya yang namanya ini namanya skala ukur. Oke, ini namanya skala ukur. Dan ini kita buka lagi avometer. Oke, bentar. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita punya yang namanya avometer dan kita punya skala ukurnya. Oke, di sini adalah bagian-bagian dari avometer tersebut. Di sini ada skala penunjuk jarum, skala pengatur jarum, selektor DC volt, selektor ampere, selektor AC volt, selektor ohmmeter, zero adjustment, atau biasa kita panggil sebagai kalibrator. Mati ini. Bentar, ini saya mati. Baterainya habis. Oke, ada probe-nya juga sama. Oke, jadi di sini adalah bagian-bagian dari avometer yang mesti kita ketahui. Oke, di selektor ini adalah skala ukur atau selektor yang akan kita gunakan untuk mengukur suatu tegangan, hambatan, dan arus. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau kita mau mengukur tegangan AC kita ke AC volt, tegangan DC kita ke DC volt, terus arus kita ke DC ampere, terus hambatan kita ke ohm gitu. Pak, kok di sini nggak ada AC ampere gitu. Nah, jadi gini, adanya DC ampere. Kenapa kok nggak ada AC ampere? Kan di sini ada AC volt, Pak, ada DC volt. Karena arus itu diukur hanya bisa pada rangkaian seri gitu. Jadi kalau kita mau mengukur arus tuh pasti kalibratornya atau avometernya dirangkai seri oleh beban dari si rangkaian listrik. Jadi nggak ada yang mengukur arus itu di paralel. Yang ada ngerusak avometer kalau kita ngukur arus itu secara paralel. Oke, itu nanti saja. Mungkin kita akan langsung membahas bagaimana cara membaca alat ukur avometer menggunakan avometer analog. Jadi kita pahami dulu, kalau kita mau mengukur sebuah DC volt, AC volt, dan DC ampere, kita gunakan skala yang ini. Lihat garisnya yang ini. Garis-garisnya yang ini. Garis-garisnya ini. Nah, kemudian yang kita gunakan adalah skala ukur 10, skala ukur 50, dan skala ukur 2,5 gitu. Jadi kita pakai skala berapa aja hasilnya tetap sama gitu. Jadi kita lihat dulu batas atau nilai skala terkecil dari 10 itu berapa, dari 50 berapa, atau dari 250 itu berapa. Dari 10 perbedaan satu garis yaitu 0,2. Lihat ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2.
gitu. Kemudian untuk 50 beda satu garis itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gitu. Kemudian kalau untuk 250 itu satu garis ini bedanya 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 tuh ya kan. Jadi jangan dibaca di sini ya, tapi di sini dibacanya di sini lebih enak, lebih besar gitu kan. Kalau di sini kan kalau kita lihat dari avometer kan dia kecil banget tuh ya kan. Nah, lebih baik kita bacanya dari sini, lebih enak. Terus bagaimana cara menghitungnya? Gampang. Jadi pertama kita akan mencoba ngukur tegangan AC volt. Kita ambil contoh aja nih. Kita ambil contoh dari garis jarum yang ini. Kita ngambil contoh dari jarum yang ini. Jadi cara ngukurnya gimana? Jadi oke, kita buka dulu si pet. Nah, gampang. Oke. Jadi ini cukup mudah, tidak terlalu susah. Nah, kita edit dulu. Teman-teman, boleh sepertinya 4 ya sih. Nah, oke. Jadi cara ngukur avometer, misal kita mau mengukur tegangan, mengukur tegangan yang terbaca adalah ini nih. Nah, selektor yang kita pakai, nah itu kan selektor yang kita pakai itu ada 4. Yang pertama itu ada yang selektor 10, selektor yang dipakai ada 50, ada yang 2,5, 250, dan ada yang 1000. Nah, kita lihat di sini aja. Nah, gitu. Set. Nah, di sini ada 10, ada 50, ada 250, ada 1000. Nah, jadi kalau kita putar selektornya, jadi kalau kita misal kita putar selektornya nih, selektornya ke arah AC volt yang 10 nih. Oke, berarti hasil pengukurannya berapa? Nah, pertama yang kita 10 dulu ya. Jadi kita punya selektornya yang kita pakai itu 10. Nah, kemudian kita akan baca alat ukurnya ini. Alat ukurnya ini pakai skala ukur 10, 50, 2,5. Tiga-tiganya kita pakai. Dan hasilnya pasti sama gitu. Jadi saya akan coba pakai yang 10 dulu nih. Kita pakai skala ukur 10 ya. Kita pakai skala ukur 10 dan selektor 10. Selektornya 10 dan skala ukurnya 10. Skala ukur 10. Kemudian nah jarumnya ini berada di mana? Jarumnya ini lihat 1, ini kan 2 nih. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Oke, berarti jarumnya berada di 2,8. Jarum di 2,8. Nah, maka hasil pengukurannya seperti apa? Cara membacanya adalah hasil pengukuran kita punya rumus. Adalah selektor dibagi dengan skala ukur, kemudian kita kali dengan jarum penunjuk, kita kali dengan jarumnya, maka hasilnya bagaimana? Oke, selektor yang kita pakai adalah 10. Nah, kita bagi sama skala ukur yang kita gunakan nih. Skala ukur yang kita gunakan kan 10. Dan 10 dibagi 10 dikali sama 2,8. 2,8. Maka hasilnya adalah yang terbaca adalah 2,8 volt. Gitu.
Pak, coba Pak, saya mau pakai skala ukur yang 50, sama nggak sih hasilnya 2,8 volt? Oke, kita coba. Jadi kita pakai tetap selektornya masih 10 karena kita belum pindah-pindahin nih selektor. Selektornya kita pakai yang 10, cuma skala ukurnya aja nih kita bacanya dari yang 50 yang tengah. Skala ukur yang kita baca adalah yang 50. Nah, berarti kan jarumnya kan udah beda dong. Jarumnya. Nah, kalau yang dari skala ukur 10 jarumnya 2,8. Nah, kalau dari skala ukur 50 jarumnya berapa? Lihat dari tengah. Berarti kan 10, 11, 12, 13, 14. Jarumnya berada di 14. Maka hasil pengukurannya kita tulis HP-nya sama dengan selektor dibagi skala ukur 10 dibagi 50. Nah, ini kita ini dulu, baru kita kali sama jarumnya. Jarum itu kan sama dengan berapa? 10 bagi 50 kali 14. Oke, kita buktikan pakai kalkulator. Nah, kita buktikan 10 dibagi sama 50 ya kan? Baru kita kali sama dikali sama 14. Nah, 2,8 kan sama hasilnya. Jadi 2,8 volt. Gitu. Kemudian Pak, gimana kalau kita pakai yang skala ukur 2,5? Hasilnya sama enggak gitu ya. Selektor. Jadi selama selektornya kita tidak ubah, hasilnya pasti sama. Mau kita baca pakai skala ukur 10, skala ukur 50, dan skala ukur 2,5, selama kita bacanya benar dan menulis jarumnya benar, pasti hasilnya juga benar. Jadi skala ukur pakai 2,5 nih. Nah, jadi kan jarumnya berapa? Nah, kita lihat jarumnya di sini. Di sini 50 berarti 55 ya kan? 55 maaf di sini ya. 55, 60, 65, 70. Oke. Berarti kan jarumnya itu di 70. Maka HP-nya hasil pengukurannya sama dengan selektornya selektornya masih 10 ya. Selektor dibagi skala ukur dikalikan jarumnya 70. Nah, sama dengan kita cek pakai kalkulator. Jadi kita cek 10 bagi 250 sama dengan, lalu dikali sama 70. Tuh, sama kan hasilnya 2,8. 2,8. Inilah yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan untuk membaca alat ukur avometer untuk mengukur tegangan. Nah, jadi ada kasus nih, Pak, bagaimana kalau kita nggak tahu tegangan berapa yang akan kita ukur. Jadi kita mengukur suatu tegangan, cuma kita nggak tahu, Pak, ini tegangannya berada di rentan berapa, apakah berada di rentan 10 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250, atau 0 sampai 1000. Jadi kalau kita nggak tahu tegangan yang akan kita ukur, kita harus melakukan ini. Jadi kan kita nggak tahu nih, kita mengukur tegangan rentannya berapa ya. Jadi kan selektor ini adalah batas maksimal pengukuran. Jadi kalau kita mengukur rentan 0 sampai 10 volt, artinya kita gunakan selektor 10 gitu. Terus kalau kita mengukur rentan tegangan antara 0 sampai 50 volt, berarti kita pakai selektor yang 50. Kemudian kalau kita mengukur tegangan 0 sampai 250, berarti kita pakai yang selektor 2,5. Dan kalau kita mengukur dari 0 sampai 1000, berarti kita pakai yang selektor 1000.
gitu. Kemudian Pak, kalau kita mau ngukur nih, misal tegangannya 200 volt, bisa nggak sih Pak pakai AC volt yang 1000? Bisa. Jadi bisa, sangat bisa. Jadi kan kalau 200 volt kan batas maksimalnya itu bisa di 2,5 atau bisa di 1000. Jadi jangan sampai kita ngukur tegangan 200 volt itu dengan selektor yang 50, karena tidak akan terbaca atau jarumnya akan mentok ke kanan terus nih, mentok ke kanan, jadi nggak menunjukkan angka, tidak, jadi dia mentok aja ke kanan gitu. Tapi kalau kita pakai yang 1000 atau 250, dia masih terbaca di sini gitu. Terus bagaimana dengan kasus yang kita tidak ketahui tegangan ini berapa gitu, rentan tegangan ini berapa, jadi kita cukup pakai skala terbesar yang ada pada AC volt. Berarti kan skala terbesar 1000, berarti kita setting aja di 1000. Nah, jadi kita bacanya, jika kita ingin mengukur tegangan yang tidak diketahui, kita pakai selektor 1000. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar tidak terjadi suatu kesalahan pengukuran yang menyebabkan kerusakan pada avometer. Jadi kalau semisal kita mengukur tegangan yang belum diketahui, terus kita gerakan di selektor 50. Nah, tiba-tiba tegangannya itu sebesar 750 volt. Karena kita nggak tahu nih tegangan ini berapa. Begitu kita ukur pakai selektor 50, nah asli tegangannya, ternyata tegangan aslinya itu ada 750 volt. Artinya kan udah melebihi batas ukur kan, batas ukur maksimal. Maka akan terjadi kerusakan pada avometer gitu. Jadi lebih baik kita gunakan skala terbesar yang ada pada avometer, kemudian baru kita ukur seperti itu. Jadi itulah penjelasan singkat saya mengenai avometer ini untuk mengukur tegangan. Jadi pokoknya rumusnya itu selektor dibagi skala ukur dikali jarum penunjuk gitu. Dan jarum penunjuknya itu punya skala-skala ukur sendiri. Jadi kalau skala ukur 10 berarti beda antar garisnya 0,2. Terus kalau skala ukur 50 beda garisnya itu 1. Terus kalau skala ukur 2,5 beda garisnya itu 5. Seperti itu. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.